Halo semua pencinta gadget Apple ya. Ini saya akan membahas tentang iPhone yang sidik jarinya tidak berfungsi habis update iOS. Nah, kalau dulu saya pikir itu nggak masuk akal teman-teman. Masa update iOS langsung sidik jari bisa mati? Masa seceroboh itu Apple membuat produk itu? Itu sebenarnya ada beberapa teman-teman. Tapi itu ada penyebabnya juga, tidak semua sih. Biasanya yang terjadi kebanyakan di iPhone yang rekondisi ya teman-teman. Jadi kalau yang iPhone yang resmi atau internasional yang belum pernah dibongkar, kemungkinannya kecil sekali, itu hampir tidak terjadi ya, jarang sekali, kecuali HP-nya udah pernah jatuh atau apa. Jadi OS Apple itu bisa mendeteksi teman-teman. Jadi kalau part-nya, pamannya part pun ori atau KW, kalau KW otomatis setelah diupdate bisa dimatikan seperti itu, beberapa fitur ya. Kayak sidik jari seperti ini ya, ini kan asli mamanya. Terus sering dipencet dipakai, kabelnya kan lama kelamaan dia kualitasnya jadi menurun ya, kayak nggak putus tapi mau putus. Nah yang seperti itu kalau diupdate itu udah dideteksi sama OS yang baru teman-teman. Semakin OS-nya semakin baru semakin canggih ya. Kalau sudah kedetek tidak bagus, pasti fungsinya akan dimatikan sama Apple teman-teman. Ya seperti itulah, ini seperti di 6S ya. 6S kan kabel penghubung tombol home ke mesin itu jadi satu sama LCD, itu yang jadi masalah teman-teman. Tapi beberapa kali pernah saya ganti LCD, itu bisa normal sekali, bisa normal ya. Nah ini contoh tombol home di iPhone 6 teman-teman. Kalau di iPhone 6 masih gampang teman-teman. Seandainya ini kita cek tombol home-nya ya, kalau putus itu bisa disambung, cuman kalau disambung pakai kabel kecil itu bisa dipakai cuman ya nggak nyampe seminggu teman-teman. Kalau dipakai dipencet nanti, karena bawaan aslinya bisa di jumper ya. Kalau di jumper itu dah dipakainya tidak akan lama. Nah jalan satu-satunya kita ganti tombol home. Kalau ganti dengan yang baru otomatis sidik jari tidak akan berfungsi. Nah kita contohkan di iPhone 6 ya. Kalau di iPhone 6s ini agak rumit ya. Kalau di iPhone 6 gampang, sering terjadi ini ya, iPhone 6 Plus teman-teman. Nah kita cek seperti ini teman. Nah, biar nggak salah ya. Kemarin ada konsumen yang bilang ke saya bahwa 6s disuruh ganti kabel. Katanya nonton di YouTube ya, ganti kabel biar sidik jarinya normal. 6s beda teman-teman. 6s tuh kabelnya udah jadi satu sama LCD. Saya sarankan ganti LCD, nggak mau orangnya, ngotot minta ganti kabel. Dia nggak tahu kalau 6S tuh nggak ada kabelnya teman-teman. Nah kalau iPhone 6 Plus ada teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini kita cek tombol home ya. Pertama kalau sidik jarinya tidak berfungsi, dengan syarat tombol home-nya berfungsi, seperti itu teman-teman. Kita bisa coba seandainya masih asli gitu. Kalau udah diganti tetap nggak bisa ya teman-teman. Masih tombol home bawaan, tombol home-nya berfungsi tapi sidik jari tidak berfungsi. Kita bisa coba diganti kabelnya teman-teman, kabel penghubung tombol home ke LCD. Ini banyak yang jual kok teman-teman. Nah di bawah plat ini ada kabel teman-teman yang penghubungnya. Nah kita ganti kabelnya ini aja. Nah kita ganti kabelnya, seandainya tombol home-nya masih asli bawaannya, itu beberapa kali bisa teman-teman. Kecuali kalau udah putus ya nggak bisa. Kalau putus kan kita udah tahu dipencet dia pasti nggak berfungsi, itu putus kebanyakan. Kalau udah putus ya pasti nggak bisa. Yang sering terjadi kan tombol home-nya masih berfungsi normal. Nah itu masih bawaan aslinya, tapi sidik jari tidak berfungsi. Nah itu kita bisa ganti kabelnya. Khusus iPhone 6 ya, jangan salah, iPhone 6s beda, iPhone 5s, iPhone lain beda. Karena kemarin ya mau gimana, orangnya ngotot minta ganti kabel seperti itu. Katanya nonton YouTube, ganti kabel aja bisa ya. Saya suruh bawa aja ke YouTube-nya gitu. Karena beda itu di iPhone 6s teman-teman. Nah ini 6s ya, itu dah seperti biasa teman-teman. OS Apple itu setiap ada updatean itu semakin baru semakin canggih teman-teman. Jadi dia bisa mendeteksi ya. Umpama seperti ini ya, umpama normal ini, habis diupdate iOS dia bisa mati sidik jarinya. Itu pasti ada masalah di handphonenya teman-teman. Kalau tidak ada masalah, diupdate aman, pasti aman teman-teman. Masalah yang sering terjadi adalah HP-nya bisa jatuh. Kalau jatuh ada beberapa jalur yang di LCD atau di tombol home-nya itu yang bermasalah. Jadi dipakai masih normal. Nah, setelah diupdate, OS mendetek bahwa jalur atau alat tersebut sudah tidak sebagus awalnya. Jadi kedetek dia palsu teman-teman. Kalau udah palsu pasti dimatikan seperti itu. Padahal itu asli, tapi karena jatuh atau sering dipencet-pencet kan kualitasnya udah menurun teman-teman. Karena sering dipencet, otomatis kabelnya sudah tidak bagus. Itu OS-nya bisa mendeteksi bahwa itu adalah tidak ori karena tidak bagus. Padahal itu bawaan aslinya gitu teman-teman.
Itu yang sering terjadi. Jadi teman-teman kalau mau beli handphone ya usahakan ya LCD-nya asli, atau yang pernah dibongkar itu berisiko teman-teman. Sering terjadi ya. Jadi yang mati OS-nya, mati sidik jari karena update iOS itu memang bermasalahnya. Memang ada masalah di HP-nya, walaupun kenyataannya waktu kita pakai normal terus diupdate tidak berfungsi lagi seperti itu teman-teman. Jadi intinya memang HP-nya ada masalah. Nah solusinya kalau di iPhone 6 gampang, tapi di 6s itu ya jalan satu-satunya teman-teman bisa ganti LCD yang bagus seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang sidik jari mati habis diupdate iOS, itu kebanyakan trik rata-rata dari pedagang ya teman-teman. Kalau dulu memang hal seperti itu bisa kita gampang memperbaikinya, seperti dengan di restore atau update OS yang baru itu bisa. Kalau dulu ya teman-teman, waktu OS Apple masih kalem ya. Kalau sekarang susah teman-teman, semakin update semakin canggih, semakin susah kita mengakali seperti itu teman-teman. Nah jadi intinya kalau mau beli HP second ya bisa pakai laptop, dicek pakai TriUtool. Atau kalau tidak, ini ada saya kebetulan ada pelanggan saya, karena gimana ya, beli HP second kan kita tidak boleh membongkar isi dalamannya. Nah ini ada cara satu-satunya paling gampang ya. Ini kebetulan saya punya pelanggan itu penjual emas, jadi dia punya timbangan emas teman-teman. Dia pakai timbangan emas ya. Jadi seperti ini, anggap 6S ya. 6S beratnya kan 143 gram ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau dia timbang 142 atau 141 itu udah pasti HP-nya rekondisi, karena rekondisi casingnya pasti lebih tipis dan lebih ringan, jadi gampang ya, nggak perlu ribet seperti itu. Jadi gampang solusi mengecek HP repurpose itu bisa dari timbangan ya, karena kita tidak boleh membongkarnya teman-teman. Itu yang jadi masalah ya. Kalau kita teknisi membongkar ya bisa saja kita ketahuan HP-nya repurpose atau tidak. Tapi kalau orang awam kan tidak bisa. Pakai aja timbangan emas ya teman-teman, itu bisa. Sudah terbukti dia berapa kali beli HP. Memang dia dapatnya yang inter, kalau tidak yang resmi teman-teman. Jadi dengan dari berat itu bisa. Saya dengarnya juga lucu teman-teman, tapi terbukti berhasil ya. Nah jadi intinya kalau HP yang rekondisi, kalau dulu di update iOS itu masih bisa kembali pulih. Kalau sekarang tidak teman-teman. Jadi hati-hati aja, kecuali kita membeli dengan harga yang murah sekali kan tidak masalah teman-teman. Karena biasanya kalau yang mati sidik jari atau mati TCD harganya jauh lebih murah teman-teman. Jadi kalau kita tidak membutuhkan mungkin sidik jari atau PCD ya kita beli aja yang minus seperti ini, aman. Tentunya aman, fungsi masih bisa normal semua kok teman-teman. Tentunya kita dapat dengan harga yang murah. Kita beli murah nanti jual murah tidak masalah teman-teman. Ya jadi seperti itu ya tipsnya. Jadi solusinya ya bisa di iPhone 6 gampang, tapi kalau di 6s atau di iPhone lain agak rumit teman-teman. Ya sekian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, soalnya channel YouTube saya ini masih baru. Terima kasih telah menonton.